Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Muhammad Nurul Fawaid dengan 125 127 dari program studi hukum tata negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini yang merupakan tugas UAS PKN dari Divisi Fakultas, saya akan membahas tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Logosari, Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang sempat menjadi perbincangan publik pada waktu itu. Karena diduga kepala desa ini melakukan tindak pidana korupsi dengan keterlibatan uang sebesar 850 juta lebih. Dan saya akan membahas kasus ini dengan sudut pandang clean governance dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus yang akan saya bahas, di mana kasus ini dilakukan oleh seorang yang berinisial AR yang merupakan kepala desa Sari, Kecamatan Podomo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Di mana Kejaksaan Negeri Pati pada waktu itu menetapkan si AR ini sebagai tersangka dengan diduga melakukan penyalahgunaan keuangan pada dana desa alokasi, pendapatan asli desa, serta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dengan kerugian negara sebesar 805.656.000. Dan pada April 2026, eh, Kejaksaan Negeri Pati telah menetapkan si AR ini sebagai tersangka, dan tapi ternyata si AR ini melarikan diri ke luar Kabupaten Pati. Tetapi selama proses yang terjadi tersebut, menjadi proses penyidikan, si AR ini telah mengembalikan uang sebesar 700 lebih. Kasus yang dilakukan oleh kepala desa yang berinisial AR ini merupakan salah satu contoh dari pejabat publik kita, pejabat desa kita yang tidak melakukan prinsip governance sebagaimana mestinya, di mana governance ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, sehingga tercipta suatu keadaan di mana pemerintahan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, karena negara kita merupakan negara hukum berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1 Ayat 3, di mana Indonesia merupakan negara hukum, maka apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Logosari, Kecamatan Logowung, Kabupaten Pati ini merupakan bentuk pelanggaran dari undang-undang kita, di mana semua pejabat, bahkan bukan pejabat saja tetapi juga warga seperti biasanya, warga biasa juga harus menaati setiap hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kasus korupsi ini juga merupakan perlawanan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang seharusnya dijalankan dengan bebas dan bersih dari praktik KKN. Maka dengan adanya kasus ini merupakan bentuk ketidakjujuran, kebertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penyelenggara negara Indonesia. Dari berita yang saya paparkan tadi, ada 4 penggunaan dana yang digunakan. Yang pertama adalah yang disalahgunakan. Yang pertama adalah dana desa, yang kedua adalah dana alokasi desa, lalu pendapatan asli desa, serta bantuan provinsi daerah dan bantuan provinsi yang dikorupsi. Yang pertama itu, terus yang kedua adalah tentang integritas dan akuntabilitas seorang pejabat publik, seorang kepala desa yang seharusnya bisa bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Ia mempunyai tugas untuk memajukan sebuah desa dengan uang-uang yang didapatkan dari negara, tapi ternyata malah ia korupsi. Ini kan merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban seseorang pejabat. Dan ya, ternyata setelah proses penyidikan didapati bahwa si AR ini ternyata kabur dari proses hukum yang sedang terjadi. Ini kan juga merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban ia sebagai tersangka. Menurut saya kasus ini merupakan pengingat di mana kita sebagai mahasiswa, sebelum nantinya kita akan berkhidmah untuk desa kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk organisasi kita, di mana sebaiknya kita mulai melakukan praktik penyelenggaraan, praktik tata kelola yang bersih, baik, dan bebas dari korupsi, memilih orang-orang yang kompeten tanpa adanya nepotisme, tetapi lebih menekankan dengan adanya meritokrasi. Dan ya, bahwa keuangan negara, keuangan organisasi, ataupun keuangan yang lainnya bukan keuangan milik kita, tetapi itu adalah keuangan seluruh anggota, seluruh masyarakat, yang sebaiknya harus dikelola dengan baik. Dan jika ini terkelola dengan baik, maka desa ataupun organisasi dapat berjalan ke tujuan yang digapainya dengan lebih mudah, terencana, dan ya lebih optimal hasil yang bisa dirasakan untuk kita sebagai penyelenggara dan orang-orang yang kita kelola. Sekian dari saya, banyak kata, banyak kalimat yang mungkin kalian
semoga kita menjadi manusia yang lebih jujur dan baik dan tercapai segala cita-cita negara dan mahasiswa seperti kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.